Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan melakukan uji validitas kuesioner. Uji validitas kuesioner ini biasanya digunakan oleh orang-orang dalam melakukan sebuah penelitian, di mana penelitian itu bisa berisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaannya yaitu skor item dari pertanyaan 1 sampai ke 10. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan ini sendiri, dia harus sinkron atau sesuai dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Atau bisa dikatakan harus valid dengan penelitian yang kita lakukan. Jika dia tidak valid, maka kita harus mengulang dari awal lagi kuesioner yang telah kita buat. Nah, untuk mencari uji validitas kuesioner ini, pertama kita akan menentukan skor total dari pertanyaan ini. Di sini terdapat 12 subjek. Kita cari total ini dengan rumus sum. Lalu kita sorot semuanya dari ke 10 pertanyaan. Tutup kurung, enter. Lalu kita sorot cara ini atau kopikan sampai data terakhir. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai dari korelasinya. Untuk korelasi ini kita menggunakan rumus Corel. Lalu kita disuruhkan menginputkan array 1 dan array 2. Array 1 ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Di sini ada 10 pertanyaan. Dan array 2-nya ini merupakan total dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, pertama kita masukkan dulu array 1-nya. Kita sorot. Kemudian koma. Array 2-nya yaitu total. Nah, untuk total ini kita akan mengikatnya dengan simbol dolar. Nah, kita akan mencari cara ini sampai berulang kali. Jangan lupa kita mengikat simbol dolarnya pada setiap baris dan kolom. Lalu kita enterkan. Nah, setelah itu kita kopikan saja cara ini sampai pertanyaan ke-10. Nah, setelah kita mendapatkan korelasi, maka kita akan menentukan valid atau tidak validnya pertanyaan-pertanyaan ini. Sebelumnya kita harus menentukan degree of freedom-nya terlebih dahulu. Untuk degree of freedom ini, kita akan membebaskan 2 data dari keseluruhan data yang ada. Karena di sini data kita berjumlah 12, maka di sini 12 kita kurangkan 2 sama dengan 10. Maka untuk nilainya yaitu 10. Selanjutnya kita akan mencari R product moment. Untuk tabel R product moment ini bisa kita lihat di tabel R product moment. Di sini kita mengambil data yang ke-10 karena kita telah mengurangkan 2 buah data sebelumnya. Di sini data yang ke-10 dari R-nya yaitu 0,576. Lalu kita kopikan. Dan di sini kita pastekan. Nah, baru kita bisa menentukan valid atau tidak validnya pertanyaan-pertanyaan ini. Dimana untuk menentukan valid jika R tabel lebih kecil dari R hitung. Di sini untuk R tabelnya yaitu R product moment ini, dan untuk R hitungnya nilai dari korelasi yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, kita lihat untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, nilai korelasi atau ini merupakan R hitungnya 0,534253006. Dan untuk R tabel yang telah kita ketahui yaitu 0,576. Maka R hitung atau pertanyaan pertama ini lebih kecil daripada R tabel dan itu tidak sesuai dengan kriteria valid yang kita ketahui. Maka untuk pertanyaan yang pertama ini tidak valid.
Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ini lebih besar daripada R tabelnya, maka dia valid. Pertanyaan ketiga juga lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Dan begitu juga dengan pertanyaan yang keempat, sampai pertanyaan yang kedelapan, bisa kita lihat bahwa nilainya itu lebih besar daripada R tabelnya dari 0,576, maka itu valid. Dan untuk pertanyaan ke-9 dan ke-10 itu lebih kecil dari R tabelnya, maka dia tidak valid. Lalu bisa kita ambil kesimpulan. Di sini saya telah membuat kesimpulannya, yang disembunyikan kita hitamkan. Nah, kesimpulannya yaitu pertanyaan 1 itu tidak valid, pertanyaan kedua sampai dengan pertanyaan ke-8 itu valid, dan pertanyaan ke-9 dan 10 itu tidak valid. Ini merupakan cara manual yang dapat kita lakukan untuk melakukan uji validitas kuesioner. Di Excel sendiri ada cara mudah untuk menentukan uji validitas kuesioner ini, yaitu pada menu data, kita pilih data analisis di menu analisis. Nah, kemudian akan keluar pilihan. Di sini kita memilih correlation. Lalu kita okekan. Lalu kita disuruh menginputkan nilai, di mana nilai yang akan kita inputkan yaitu nilai dari ke-10 pertanyaan dan juga total dari pertanyaan-pertanyaan tersebut atau skor totalnya. Lalu kita beri saja namanya kuesioner. Dan kita okekan. Maka hasilnya akan muncul di sheet baru. Nah, untuk di ini data ke-11 ini merupakan nilai korelasi yang telah kita cari pada cara manual. Kita coba kopikan untuk membandingkan nilainya, apakah sama atau tidak. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai dengan cara manual yang kita cari dengan cara mudah yang disediakan oleh Excel itu sama. Bisa kita lihat bahwa di kuesioner ini ada beberapa pertanyaan yang tidak valid, dan sesuai dengan aturannya, jika ada pertanyaan yang tidak valid, maka kita harus mengulang kuesioner yang telah kita buat sampai semua pertanyaan-pertanyaannya itu valid. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.